Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Faralda Putri Jasmine. Jadi di sini aku mau presentasiin, mau ngasih tahu tentang MySQL. Apa itu MySQL? MySQL adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS, sumber terbuka yang sangat populer dan banyak digunakan untuk mengelola data dalam tabel dengan struktur baris dalam dan kolom menggunakan bahasa query SQL. Sistem ini bersifat fleksibel, dapat dijalankan di berbagai platform seperti Windows dan Linux. Pendukungnya banyak bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Java, dan lain-lain. Dan menjadi komponen inti dari tumpukan teknologi LAMP atau Linux, Apache, MySQL atau PHP, Perl, Python. Stack yang mendukung banyak aplikasi dan situs web populer. Fungsi MySQL itu untuk penyimpanan data, pengambilan data, pembaruan, penghapusan data, pencarian data, dan pengelolaan akses. Kelebihan MySQL berada di rumah banyak lingkungan yang berbeda, termasuk proyek pengembangan individu dan aplikasi kritis misi yang menuntut stabilitas yang tak tergoyahkan. RDBMS open source dapat menangani volume data yang tinggi dan koneksi bersamaan dan menyediakan operasi data tanpa gangguan dalam keadaan yang menuntut hal ini. Sebagian disebabkan oleh mekanisme replika dan failover MySQL yang kuat yang membantu minimalkan resiko kehilangan data. Kemudahan penggunaan MySQL sering dipuji karena mudah digunakan dan menawarkan kompatibilitas yang luas dan platform teknologi dan bahasa pemrograman termasuk Java, Python, PHP, dan JavaScript. MySQL juga mendukung replikasi dari satu rilis ke rilis berikutnya, sehingga aplikasi yang menjalankan MySQL 5.7 dapat dengan mudah mereplikasi ke MySQL 8.0. Efektivitas, biaya, dan skalabilitas. Karena MySQL adalah open source, MySQL tersedia secara gratis untuk digunakan tanpa biaya di perangkat keras lokal yang dijalankan dan pelatihan tentang cara penggunaannya. Untuk yang terakhir, komunitas global pengguna MySQL menyediakan akses hemat biaya ke sumber belajar dan keahlian pemecahan masalah. Oracle juga menawarkan berbagai kursus pelatihan. Kekurangannya itu keterbatasan transaksi kompleks. MySQL mendukung transaksi, tetapi untuk transaksi yang sangat kompleks dan melibatkan banyak tabel, performasinya bisa menurun. Database lain seperti PostgreSQL dan Oracle Database umumnya memiliki fitur transaksi yang lebih canggih dan dapat menangani transaksi yang lebih kompleks dengan lebih baik. Keamanan. Kedua, amanan. Meskipun MySQL memiliki fitur keamanan yang cukup baik, namun tetap perlu diperhatikan konfigurasi dan pengolahannya. Jika tidak dikonfigurasikan dengan benar, MySQL bisa menjadi target serangan hacker. Selain itu juga, MySQL juga memiliki beberapa kerentanan keamanan yang perlu ditambal secara berkala. Kurangnya fitur canggih, MySQL memang memiliki fitur untuk melakukan analisis data sederhana. Tetapi jika Anda membutuhkan fitur analisis data yang lebih canggih seperti data warehousing atau business intelligence, database seperti Teradata atau Snowflake mungkin lebih cocok. MySQL versus database lain.
MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan SQLite adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang populer, namun memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda. MySQL dikenal karena kemudahan penggunaannya, kinerja yang baik untuk aplikasi web, dan komunitas yang besar. PostgreSQL menawarkan fitur-fitur canggih seperti ACID compliance yang kuat, dukungan untuk berbagai jenis data, dan skalabilitas yang tinggi. Oracle adalah RDBMS komersial dengan fitur lengkap dan kinerja yang sangat baik, tetapi harganya mahal. SQLite adalah database embedded yang ringan dan sering digunakan untuk aplikasi desktop atau perangkat mobile. Kapan sih harus menggunakan MySQL? MySQL sangat cocok digunakan untuk aplikasi web yang membutuhkan kinerja yang baik, kemudahan pengembangan, dan skalabilitas yang cukup. MySQL juga ideal untuk proyek open source atau proyek dengan anggaran terbatas karena bersifat open source dan gratis. MySQL juga sangat populer dalam komunitas pengembangan sehingga mudah menemukan dokumentasi, tutorial, dan dukungan. MySQL juga menjadi pilihan yang baik untuk aplikasi yang tidak membutuhkan fitur-fitur database yang sangat kompleks seperti transaksi yang sangat panjang atau analisis data yang sangat canggih. Kesimpulannya, MySQL memanfaatkan SQL untuk mengelola dan berinteraksi dengan data, menawarkan solusi RDBMS gratis dan banyak digunakan. SQL sebagai bahasa query universal menyediakan kemampuan ekstensif untuk manajemen basis data di berbagai sistem, menekankan peran berdasarkan dalam operasi relasional database. Penjelasan tentang SQL. MySQL merupakan salah satu data brand terpopuler dari software RDBMS yang menerapkan model client server. Lalu bagaimana klien dan server berkomunitas di dalam ruang lingkup RDBMS? Jadi, baik klien ataupun server, keduanya menggunakan bahasa spesifik domain structure query language atau SQL. Jika Anda pernah melihat dan membaca beberapa nama yang dikombinasikan dengan SQL, misalnya PostgreSQL dan Microsoft SQL, maka server tersebut biasanya menggunakan syntax SQL. Walaupun terkadang ditulis dalam bahasa pemrograman yang lain, software RDBMS selalu menggunakan SQL sebagai bahasa utama untuk berinteraksi dengan database. MySQL sendiri ditulis dalam C dan C++. Agar lebih mudah dipahami, kita mengambil negara-negara di Amerika Selatan sebagai contohnya. Secara geografis negara-negara tersebut tidaklah sama, bahkan sejarahnya pun berbeda. Namun masyarakat di semua negara di Amerika Selatan menggunakan bahasa Spanyol untuk berkomunikasi. Pada awal tahun 1970-an, seorang ahli komputer, Ted Code, mengembangkan SQL dengan IBM berbasis model relasional. Pada tahun 1974, SQL mulai banyak digunakan dan dengan cepat menggantikan posisi bahasa yang sudah outdated, yakni ISAM dan VISAM. Tugas SQL adalah untuk memberitahukan server tentang apa yang harus dilakukan terhadap data. Oke, jadi aku tadi baru belajar bikin MySQL. Jadi pertama-tama kita tuh harus download XMPP dulu ya guys, di Google cari XMPP biar karena kalau apa-apa tuh MySQL tuh harus punya XMPP. Kita download, habis itu kita nyalain ininya. MySQL itu harus nyala sama Apache. Di yang atas juga nggak apa-apa nggak nyala, yang penting Apache-nya nyala. Jadi kayak gitu. Abis itu tadi aku buat ini, membuat kayak gini, belajar. Kita lihat ininya, kita panggil dulu ya. Ini udah. Ini tadi aku buat ini nama warungnya, nama ininya Warung Madura. Abis itu ini nama produknya.
mie ayam, bakso, nasi goreng kayak gini. Habis itu MySQL tuh harus menggunain terminal guys. Kalau terminalnya error dia nggak akan keluar. Jadi dan terminal tuh cukup sekali pakai gitu loh guys. Bukan cukup sekali, maksudnya kayak kalau misalnya error dia harus ditulis dari ulang lagi nih, kayak dari ini aku error, aku salah, aku malah typo. Nah di sini nih aku typo, jadi aku nulis ulang lagi, jadi aku nulis create table product terus tulis ini dari ulang, error lagi guys, ternyata aku salah. Ini harusnya di bawah, garis bawah aku malah koma. Jadi jadinya aku udah bener, jadi query oke. Raw gini-gini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.